TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat fardu maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampaikan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan nanti dengan salat isya. Menunggu waktu isya kita isi dengan kajian rutin setiap Rabu malam Kamisnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dengan niat ikhlas karena Allah, sambil beriktikaf di masjid ini, kita mendapatkan nilai amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada subuh Sabtu kemarin kita masih merespon soal perintah meringankan bacaan surat ya di dalam salat. Di subuh kemarin nih ibu-ibu banyak yang hilang kemarin. Banyak yang pergi jalan-jalan. Refreshing ya Bu. Baik, saya akan lanjutkan lagi sedikit mereview, mengulang apa yang kita sampaikan kemarin. Pertama, tentang hadis yang dijadikan orang sebagai dalil. Ya, kalau kita tuh jadi imam jangan panjang-panjang kali suratnya, kan gitu ya kemarin tuh. Tengok-tengok jemaahnya, tentu betul. Hadis ini nanti dalam pembahasan tentang bacaan pada sholat isya juga disampaikan. Tapi saya sampaikan di awal untuk muqaddimah ini. Ungkapan yang disampaikan oleh penulis Fiqhus Sunnah ini, katanya orang-orang sekarang banyak mengkritisi dalam kurung bacaan imam yang panjang dalam sholat isya. Ya, ini karena pembahasan tentang sholat isya, dengan menjadikan perkataan Rasulullah itu sebagai dasar dalil mereka. Mereka tidak memperhatikan kejadian yang sebenarnya sebelum beliau mengucapkan kata-kata itu kepada Muaz dan sesudah beliau mengucapkannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita perhatikan ungkapan Nabi kepada Muaz pada waktu itu adalah bahwa Nabi itu mengingkari perbuatan Muaz bin Jabal yang membaca surat Al-Baqarah pada sholat isya. Ya, kita nggak pernah, kalaupun Al-Baqarah 5 ayat paling, ya kan. Ini membaca surat Al-Baqarah, sahabat pula ya kan. Setelah beliau bermakmum padanya. Jadi Muaz ini pada waktu sholat isya sudah bermakmum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat isya. Muaz lalu berangkat ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Jadi udah sholat isya sama Nabi, berangkat lagi ke suatu tempat perkampungan Bani Amr bin Auf. Setelah sebagian waktu malam berlalu, udah larut malam,
Muaz mengimami mereka. Jadi sholat kita ini bisa diperbaharui. Jadi kalau sudah sholat isya nanti tiba-tiba pergi ke Masjid Agung, orang tuh baru mulai sholat isya pula, imamnya kita tahu bagus pula bacaannya gitu kan, nah, ikut kita di situ boleh, ya, tapi tidak mesti. Kalau kita yakin sholat kita yang kedua ini lebih bagus. Muaz mengimami mereka Bani Amr bin Auf dalam sholat isya. Ia kembali membaca surat Al-Baqarah. Karena itu beliau berkata kepadanya, apakah engkau akan membuat orang-orang meninggalkan sholat, wahai Muaz? Karena bacaan Muaz dalam sholat isya terlalu panjang. Jadi masalahnya itu, kondisinya itu, sholat itu sudah terlalu larut. Tengah malam, mata terkantuk-kantuk, bantai pula surah Al-Baqarah, ya kan? Selesai pula semuanya surah Al-Baqarah itu. Nah, kalau kita udah mendengkur lah tuh dah, ya kan? Tahu-tahu orang udah assalamualaikum ini lagi, kita masih duduk juga lagi kan? Jadi kondisional. Kemarin juga kita sampaikan bacaan itu kondisional. Umpamanya kita biasa di sini menyambut bulan suci Ramadan, pagi-pagi gotong royong, sampai jam 9 nanti kumpul pula lagi ceramah pula, ya kan, panjang lebar itu ini. Habis sholat zuhur makan bersama. Kita buat seperti Nabi cerita kita kemarin tuh, sholat zuhurnya lama kali baca suratnya, udahlah sholat nisir nggak dengar baca surat tuh kan, panjang pula lagi. Hidangan udah pula terhidang tuh di depan tuh. Entahlah, itu mengutuklah semua jemaah tuh. Perut udah lapar, badan udah capek, makan udah terhidang. Dengar nih Bu, ya, jadi akan menimbulkan ya pandangan negatif dari orang terhadap pelaksanaan sholat itu. Gimana rupanya sholat zuhur Nabi itu? Ini gambaran ya, bagaimana kita mengukur surat pendek atau surat panjang yang dibilang oleh Nabi, oleh sahabat tuh, tentu beda keadaannya dengan kita. Kalau ibu-ibu nggak dengar bilang ya, nanti sia-sia pula saya ngomong. Diceritakan, ini review yang kemarin, karena saya yakin nih banyak yang nggak hadir kemarin nih. Sholat zuhur tuh katanya beliau terkadang memanjangkan bacaannya. Abu Sa'id pernah mengisahkan, katanya sholat zuhur sudah mulai dilaksanakan. Ini udah Allah Akbar, udah mulai ini Nabi ini. Salah seorang dari kami masih sempat pergi ke Baqi. Baqi itu kita masuk ke Masjid Nabawi itu menghadap ke kiblat, ke sebelah kirinya itu ada perkuburan Baqi namanya. Untuk buang air. Sesudah buang air, lalu ia menemui keluarganya. Sempat pula pulang dulu. Berwuduk pula lagi, kemudian berangkat ke masjid dan mendapati Nabi masih berdiri di rokaat yang pertama. Kira-kira berapa lama tuh rokaat pertama tuh Nabi sholat tuh? Pergi ke Baqi dulu buang air, udah itu pulang pula ke rumah, berwuduk pula dulu, baru balik ke masjid lagi. Balik ke masjid tuh Nabi tuh masih berdiri pada rokaat pertama. Sholatnya sholat zuhur, bukan sholat isya, sholat maghrib. Mungkin kita biasa panjang, sholat zuhur itu kan diam tuh. Kadang-kadang kita ngambil sholat zuhur nih ayatnya pendek-pendek aja kan, bahkan yang sangat pendek bahkan kita ambil biasanya. Kadang inna a'toina itu al-ikhlas, ya kan. Kalau imamnya sampai baca surat Al-Baqarah, gimana lama menunggunya? Perasaan kita itu bagaimana ya? Ya, pada saat mengerjakan sholat zuhur, beliau terkadang membaca surat Alif Lam Mim Tanzilul, terkadang membaca Sabbihis. Sabbihis saja kalau ukuran kita
Surah Al-A'la itu ukuran kita sholat zuhur ya. Kalau baca Al-A'la ukuran di kita ini itu udah panjang kali itu. Sabihis itu hampir satu halaman, Pak. Sholat zuhur kalau gitu. Nah, tuh contoh dari Nabi. Sholat zuhur. Ada lagi wal laili idza yaghsha, al-lail ya. Terkadang membaca surat As-sama idzatil buruj. Al-buruj itu kurang lebih satu halaman tuh. Wasama iwat torik itu sekitar 3/4 halaman lah. Ya, at-torik. Nah, itu menunjukkan bahwa yang dibilang meringankan bacaan waktu kita jadi imam itu bahwa sebenarnya dengan kondisi kita di mana kita berada, kondisi jamaah itu seperti apa pada umumnya. Ya, kalau udah biasa kita panjang-panjang enggak apa-apa. Seperti yang saya ceritakan kemarin. Kalau sholat asar itu setengah dari kira-kira separuh dari sholat zuhur. Ya, kalau tadi bacanya satu halaman, ya kira-kira setengah halaman lah, kurang lebih. Kalau sepanjang yang tadi itu sampai ke Baki, ke rumah berwudu pulang lagi, ya setengah dari itulah kira-kira. Kita bikinlah setengah halaman umpamanya. Bagi kita itu untuk sholat asar agak panjang, karena kita bacanya inna a'toina. Cuman kalau kita buat perbandingan, sholat zuhur kita baca inna a'toina, kalau sholat asarnya baca apa kira-kira? Baca apa kira-kira? Tentu lebih pendek dari itu lagi kan? Tak ada pula surah lebih pendek dari itu paling pendek itu dah. Nah, inna a'toina itu dah paling pendek. Nah, jadi artinya apa? Ya, kondisional ya. Itu sholat asar. Sholat maghrib. Sholat maghrib ini cenderung di kita mengatakan dibacalah surat-surat pendek-pendek. Kenapa? Karena surat maghrib itu waktunya singkat. Nah, kita bilang kan begitu. Sesingkat-singkatnya surat maghrib, waktunya itu kapan habisnya? Sampai waktu isya kan? Kalau belum masuk waktu isya berarti masih maghrib, kan gitu kan? Kalau dulu zaman kita belum ada jadwal-jadwal nih, jadwal yang dihisab melalui hisab nih. Tandanya itu kalau katanya sudah hilang safak merah tuh. Nggak ada, kan ada warna jingga tuh sore-sore itu, kan? Udah hilang tuh, tidak ada lagi kira-kira itu udah habis atau udah maghrib katanya. Kalau dulu kan begitu. Sekarang udah ada caranya melihat tanda waktu masuk itu. Jadi jangan pakai ukuran dulu itu, walaupun boleh-boleh saja. Karena kalau ukuran dulu tuh nanti kita tengok sekarang kita umpamanya sholat isya jam 7 lewat berapa 20 lah gitu umpamanya kan. Jam 7 itu udah gelap nampak tuh. Ah, sholat isya aku dulu. Belum sah lagi karena belum masuk waktu isyanya. Nah, gimana panjangnya sholat Nabi itu, bacaan suratnya gimana? Informasinya dari hadis seperti apa? Kita bacakan. Berkenaan dengan sholat maghrib ya, beliau memberikan bimbingan yang tidak sama dengan bimbingannya terkait dengan sholat yang dikerjakan pada siang hari. Nah, bukan pada zuhur, asar. Ini maghrib nih. Beliau terkadang membaca surat Al-A'raf pada 2 rakaat pertama. Surat Al-A'raf. Bisa ditengok Quran nanti ya. Kira-kira berapa ayat atau berapa halaman tuh surat Al-A'raf tuh. Ada yang hafal tuh kira-kira berapa halaman? Saya dicek. Itu surat maghrib. Bisa kita cek sebentar biar valid informasinya kan. Ya. Biar dapat dibayangkan gimana surat maghrib Nabi itu ya, Al-A'raf. Oh, di depan apanya? Surat Al-A'raf 151. Jadi pada rakaat pertama dan kedua Nabi itu baca surat Al-A'raf. Al-A'raf itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 halaman. Biar jelas dapat dibayangkan ya, 26 halaman itu berarti kurang lebih 18 lembar. Bukan 18, 13 lembar. 1 juz lebih. Salat maghrib Nabi ya. Ini dalam fikih sunnah. Jadi kalau ada imam baca surat Al-A'la kira-kira cuman 1 halaman tuh menurut Nabi itu surat pendek apa surat panjang? Surat pendek apa surat panjang itu ya. Jadi pengertian meringankan sholat itu tadi itu dibayangkan dalam kondisi Nabi, dibawa dalam kondisi kita sekarang gitu. Jadi ini biar jelas permasalahannya. Soalnya kalau disampaikan saja tanpa penjelasan ini kepada jamaah, saya khawatir nanti jamaah pergi ke masjid yang imamnya bacanya panjang waktu maghrib. Imamnya kenapa? Apa tak mengerti dia ini? Nabi itu disuruhnya bacaan itu diringan-ringankan. Ini maghrib aja 1 halaman 2 halaman baca Qur'annya. Ini Nabi tengok tadi 26 halaman. Mau kita protes pula ada ustaz yang baca 2 halaman surat maghrib. Berdosa kita. Biar pahamkan maksudnya. Bukan mau kita baca itu sekarang tuh yang pemainnya beberapa halaman. Bukan, maksudnya nanti ketemu kondisi yang berbeda. Ini udah dengar nih ceramah kemarin. Baca surat pendek-pendek, yang baca panjang-panjang. Diringankan bacaannya. Jumpa nanti baca orang tuh 1 halaman 2 halaman surat maghrib. Surat maghrib tuh biasanya Ustaz Jamhur cuma At-Takasur. At-Takasur surah Al-Asr. Ya kan? Dengar orang 1 halaman 2 halaman bacanya. Ini Ustaz tak ngerti kayaknya. Tak ngerti Ustaz nih. Masa surat maghrib panjang-panjang? Waktu maghrib itu kan pendek. Ini Nabi ini 26 halaman surat Al-A'raf. Di rukun pertama dan kedua ya disebutkan. Tentu kondisinya waktu itu tenang, ya kan? Nah, ada pengaruh apa-apa. Pernah anak Nabi itu baca yang pendek dari itu? Tentu pernah. Terkadang membaca surat At-Tur. Nggak usah saya tengok lagi ya nanti. Bisa ditengoklah masing-masing ya. Surat At-Tur. Panjang juga tuh. Terkadang membaca surat Al-Mursalat. Al-Mursalat itu sekitar 2 halaman kurang lebih ya. Di juz 29 terakhir menjelang surat An-Naba. Kemudian Abu Umar Ibnu Abdul Bar berkata, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mengerjakan sholat maghrib, beliau terkadang membaca Alif Lam Mim Shad atau surat Al-A'raf. Terkadang membaca surat As-Saffat, panjang-panjang semua. Terkadang membaca Hamim surat Ad-Dukhan. Terkadang membaca Sabihis surat Al-A'la itu ya. Terkadang membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Ini yang biasa kita baca juga pendek. Terkadang membaca Al-Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ini maksudnya surat Al-Falaq, surat An-Nas. Baca juga. Jadi bisa kadang bacanya pendek-pendek, terkadang panjang, tak masalah. Tadi itu dilarangnya sahabat Mu'az itu panjang-panjang pada waktu sholat Isya itu. Kenapa? Karena sudah larut kali malamnya, orang udah pada mau tidur, baca panjang-panjang, itu namanya tak membaca kondisi jamaah. Begitu kira-kira keadaannya. Oke. Kata pengarang ini, selalu membaca surat-surat yang pendek, merupakan perbuatan Marwah bin Hakam. Ini nama sahabatnya ya. Zaid bin Sabit mengingkari perbuatannya itu, seraya berkata, wahai Marwan, mengapa engkau selalu membaca surat-surat yang pendek dalam surat maghrib? Sungguh aku menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tulayain dalam surat maghrib. Tula itu artinya surat panjang-panjang. Ya, itu dalam surat maghrib. Zaid bin Sabit menjawab, tulain adalah surat Al-A'raf. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab Sunan. Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi membaca surah Al-A'raf dalam surat maghrib. Beliau membagi satu surat itu untuk dua rakaat. Jadi
dibacanya setengahnya pada rakaat pertama, setengahnya lagi pada rakaat yang kedua. Sebaiknya lebih dipanjangkan rakaat pertamanya. Itu makanya sebenarnya kalau kita sebut kemarin itu jangan membaca surat itu dicopot-copot. Surat ini ambil sedikit, nanti surat sana lagi ambil pula sedikit. Itu tidak baik. Baiknya satu surat full. Kalaupun tak sampai ya disambung surat ini ke ke ayat berikutnya pada rakaat berikutnya. Jadi tak baik sebenarnya kalau copot nanti kita baca surat Al-Baqarah, nanti belum habis surat Al-Baqarahnya ini lagi, karena kita nggak mungkin pula menghabiskan, ya kan? Nanti habis itu surat Al-Imran pula kita ambil, belum selesai surat Al-Baqarah itu lagi, selesaikan dua-duanya. Kalau mau baca surat Al-Imran nantilah surat yang lain nanti lagi, baca pula surat Al-Imran. Itu jangan dicopot-copot, walaupun sah. Sholatnya sah, tapi itu tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak boleh tak sampai satu ayat. Seperti yang kita dengar tuh bahwa membacanya setengahnya saja tidak boleh. Tidak boleh. Umpamanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Allahu akbar. Itu belum full satu ayat, tidak boleh. Jangan dipotong-potong. Tak boleh juga berhenti pada ayat yang menimbulkan pemahaman yang salah. Seperti surat Al-Ma'un yang saya contohkan kemarin, atau surat yang lain. Ya ayyuhalladzi, surat Al-Ma'un itu umpamanya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Anak boleh. Kalau baru gitu pasal sambung lagi nanti itu. Jangan celakalah orang yang sholat. Allahu akbar. Kan? Bingung orang. Atau baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Allahu akbar. Tak boleh juga. Wahai orang beriman, janganlah kamu melaksanakan solat. Tak dibilang begitu aja orang tak solat-solat. Dibaca pula ayat sepotong gitu, tanpa tak solat orang. Jadi bacanya sempurna, wa antum sukara. Kalau kamu dalam keadaan mabuk, kalau mabuk ya gimana mau solat? Ya kan? Kalau masih mabuk, selesaikan dulu mabuknya itu. Karena yang dibaca bisa kacau. Kalau sholat Isya gimana? Nabi itu melaksanakannya dalam sholat yang terakhir ini belum kita baca kemarin sampai sholat maghrib ya. Sholat Isya ini baru malam ini kita sampaikan. Kemudian sholat subuh sudah kita baca ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bacaan dalam sholat Jumat. Sholat Jumat ini bagusnya kalau kita jadi imam apa yang dibaca? Tentu apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat Jumat katanya Rasulullah biasa membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun atau Al-Ghasyiyah dengan sempurna. Beliau juga membaca surat Sabbih, maksudnya surat Al-A'la, dan surah Al-Ghasyiyah. Baca Al-A'la, baca Al-Ghasyiyah. Beliau tidak pernah hanya membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau jadi imam namanya diambil ujungnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan seterusnya. Yang dipotong dari situ, baca dari awalnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus, dan seterusnya itu. Dari awal dibaca atau pangkalnya dibaca, jangan diambil di ujungnya. Justru kalau ngambilnya itu ambil pangkal, kalau nggak sanggup kira-kira semua, pertengahan nanti berhentinya itu. Jadi jangan mengambil ujungnya. Namanya ambil ujung itu ceritanya gimana nanti, nampak akhirnya aja, awalnya nggak tahu kita kan. Hal membaca ayat-ayat terakhir dari surah Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun ini bertentangan dengan tuntunan yang senantiasa beliau lakukan. Sebaiknya kalau untuk surah Jumat ya, kalau sepanjang surat Al-Jumat itu baca sempurna saja, atau kalau tidak dibagi dua.
Di rakaat pertamanya ya sampai ayat yang menjelang ya ayyuhalladzina amanu itu, nanti kemudian baru disambung ayat yang keduanya. Kalau di Idul Fitri ini mirip dengan Jumat, bisa baca surah Qaf, surah Al-Qamar, ya, juga bisa baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya membaca surat dari ayat Al-Qur'an gitu. Jadi kondisional keadaannya, tapi dalam keadaan tertentu Nabi itu membiasakan diri membaca surat-surat tertentu. Nah, itu yang barangkali penting untuk disampaikan agar tidak timbul kesalahpahaman. Kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit lagi yang mau saya sampaikan. Tidak ada ya, sudah jelas semua. Di sini ada orang yang tidak boleh menjadi atau diangkat jadi imam sholat. Nah, ada beberapa hal disebutkan di dalam buku ini. Pertama, katanya adalah fasid. Ini yang tidak qori itu disebut fasid. Fasid itu apa bentuknya? Orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar, baik keseluruhan maupun sebagian, atau hanya satu huruf saja. Ini disebutkan dalam Hasyiah I'anatut Thalibin, ya. Nah, dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi yang paling penting bacaan surat Al-Fatihah. Nah, pada hal ini sebenarnya pernah saya sampaikan beberapa poin-poin. Saya juga kemarin pernah diundang ikut pelatihan membaca surat Al-Fatihah. Sudah tua-tua pun dilatih orang juga membaca surat Al-Fatihah. Kemarin ada imam dari mana tuh ya, dari Arab ya, Palestina entah dari mana kemarin tuh. Jadi memang perlu berlatih biar betul bacaan Al-Fatihahnya. Sebenarnya kalau Al-Fatihah ini bukan untuk imam aja, untuk kita juga semua kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini disebutkan ada namanya arad. Arad itu apa sebetulnya? Arad itu katanya orang yang bacaannya bisa menyebabkan pergantian suatu huruf. Huruf itu berganti, berubah dia. Misalnya ia mengidghamkan huruf yang tidak semestinya sehingga mengganti atau mengubah redaksi kata. Seperti kata ini al-mustaqim itu. Jadi nanti alnya hilang jadi am-mustaqim itu. Bisa tidak terjadi dia? Kalau tidak belajar bisa aja terjadi ya kan? Huruf itu jadi berubah hurufnya. Katanya dengan mengganti sin dengan ta. Jadi bisa jadi nanti al-muttaqim bisa juga. Ini kesalahan kasar kali ini. Jarang terjadi ya. Ada lagi namanya asal. Asal itu apa? Pelat, cedal. Ini lebih umum daripada arad, yaitu orang yang mengganti suatu huruf dengan huruf lain. Jadi ibdal, baik penggantian huruf itu disertai idgham ataupun tidak. Ini juga dalam Hasyiah I'anatut Thalibin. Misalnya bacaan al-mustaqim itu dibacanya sinnya jadi tha. Al-mustaqim. Nah, itu juga merubah huruf sin itu jadi tha. Walaupun dia tidak merubah makna, tapi dia jadi tak bermakna. Itu tak jelas lagi kan? Karena cedal, celat itu. Jadi kalau kita memang lidahnya cedal, celat itu menyebut huruf tertentu itu susah, ya lebih baguslah orang yang bacaannya tidak celat gitu. Umpamanya kalau kita mengganti huruf dzal sama huruf zai, allazina amanu, allazi zi, padahal allazi, ya kan? Huruf itu jadi berganti, dia berubah. Jadi huruf yang dekat-dekat dalam pendengaran kita terutama perlu berhati-hatilah pengucapannya. Kalau kita orang Indonesia ini yang dekat-dekat hurufnya terdengar huruf tha, huruf sin, huruf shin, huruf sod. Ini kan hurufnya mirip-mirip rasanya itu kan. Dan nanti huruf dzal, huruf zai mirip juga tuh kedengaran oleh kita. Jadi memang harus tahu kita di mana tempatnya. Ada juga rokhwah, itu orang tak bisa mengucapkan tasdid.
Tasdid ini pertama bisa jadi hilang, bisa juga jadi cepat. Jadi membaca tasdid itu mestinya bacaan itu ada temponya. Waktu bertasdid itu sama dengan bacaan waktu dia huruf itu mati. Jadi nanti umpamanya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi enggak ada menyangkutnya ro-nya itu. Ro-nya nyangkut, enggak nyangkut. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ini juga sering tasdid itu hilang tadi kan? Iyyaka na'budu. Ini memang perlu dilatih. Tak ada obat yang lain kecuali latihan, belajar, berlatih, enggak ada. Ini bahkan teman-teman dai itu pun sering itu kadang membaca iya itu tak bertasdid atau los tasdidnya itu. Huruf ain juga jadi huruf hamzah, iyyaka na'budu, kana budu. Menyebut huruf dal juga banyak masalah sebenarnya dalam membaca surat Al-Fatihah. Dulu pernah kita bahas ya. Kemudian juga kadang mendengungkan yang tak mesti berdengung, terutama perlu berhati-hati di ujung-ujung kalimat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi kayaknya enak bunyinya kan, tapi udah bertasdid mimnya tuh. Maliki Yaumiddin. Kan kayaknya enggak ada masalah kan? Jadi mestinya memang asal selesai itu langsung berhenti bunyinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis kan? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi jangan disimpan bibir tuh dengan suara din. Nah, kan direndam mulut tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Suka gitu tuh kan. Jadi habis sampai bibir tuh ke mulut, ke bibir tuh suara tuh hilang. Ihdinas siratal mustaqim. Habis dia kan. Kemudian ayat yang terakhir nih kalau sampai napas ya. Dia satu ayat sebenarnya itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kita kan biasa berhenti sih ya. Kalau enggak dapat napas enggak apa-apa. Karena dalam bacaan kita itu Al-Fatihah itu bismillahnya itu ayat pertama. Jadi nama surah Al-Fatihah itu kan ada 10 masani ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Bagi yang tak membaca bismillah, tak menganggap itu satu ayat, berhentinya di situ tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat yang ke-6-nya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pengucapan huruf dot juga gitu. Jangan dot itu jangan diucapkan dengan memonyong. Dot. Jangan sampai begitu. Dot. Enggak dimonyongkan, dia hurufnya huruf lisan, lidah. Jadi mainnya di lidah aja. Do. Ya waladdallin. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, saya anggap selesai ini penjelasan tentang merespon bacaan imam ini. Mudah-mudahan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari yang diinginkan oleh yang disampaikan oleh Ustadz itu tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.